hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? Mbak Arina. Oh, Mbak Arina. Kenapa Mbak Arina? Saya Bu lagi diare Bu. Oh, diare. Udah jenguk belum? Belum. Kemarin baru satu kali ini makan sebelah petis sama Amel. Oh, tapi nggak kalian kasih tahu? Aku udah kasih tahu tapi tidak. Oh, ngeyel ya? Astagfirullahaladzim. Aku dimarahin. Oke, udah ya, nanti bisa dijenguk ya Mbak Arina ya. Semoga lekas sembuh. Amin. Untuk materi pada hari ini kita akan belajar tentang adab dan hikmah menjenguk orang sakit. Oke, jadi untuk materi pembelajarannya yang pertama yaitu ada pengertian menjenguk orang sakit. Kemudian dalil nakli menjenguk orang sakit. Yang ketiga ada menjenguk orang sakit dan yang keempat hikmah menjenguk orang sakit. Nah, untuk pengertiannya, pengertian menjenguk orang sakit bisa dibacakan Mbak Fatma. Pengertian menjenguk orang sakit yaitu mengunjungi orang sakit merupakan perbuatan mulia sebagai wujud peduli kita terhadap sesama manusia dan terdapat keutamaan yang agung serta pahala yang sangat besar dan merupakan salah satu hak setiap muslim terhadap muslim lainnya. Oke, terima kasih Mbak Fatma. Jadi menjenguk orang sakit merupakan perbuatan yang apa? Mulia. Nah, mengenai perbuatan mulia ini dulu pernah dicontohkan ya, yaitu oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada zaman dahulu, pada saat Rasulullah ingin sholat berjamaah ke masjid, yaitu melewati satu jalan yang dimana daerah itu hanya ada jalan itu untuk menuju ke masjid. Nah, saat menuju masjid, beliau sering banget dilempari batu, kotoran, dicaci maki oleh masyarakat sekitar. Nah, kemudian pada suatu hari Nabi Muhammad ingin ke masjid lagi untuk sholat berjamaah. Nah, tetapi pada saat itu dia terheran karena biasanya dia ditunggui oleh orang yang sering melemparinya pakai kotoran. Dan pada saat itu orang itu nggak ada di situ. Nah, Nabi Muhammad kan kayak heran kan, kenapa kok orang itu tidak ada di situ lagi. Nah, kemudian Nabi Muhammad pun bertanya kepada warga sekitar situ. Dan kemudian dikasih tahu kalau ternyata orang tersebut itu sedang sakit dan tidak bisa keluar rumah, bahkan di kamarnya pun terus berbaring, tidak bisa bangun. Dan kemudian karena Rasulullah kasihan ya, kemudian Rasulullah itu mengunjungi orang tersebut. Nah, saat mengunjungi orang tersebut sampai di depan rumah, Nabi pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam merupakan salah satu apa? Adab mulia, yaitu menjenguk orang sakit. Itu termasuk adabnya. Bahkan bukan hanya menjenguk orang sakit, tetapi kalau bertamu pun juga harus mengetuk pintu terlebih dahulu dan kemudian mengucapkan salam. Nah, setelah sudah mengucapkan salam, kemudian dijawab oleh sang pemilik rumah. Dan setelah itu Nabi Muhammad pun masuk ke dalam rumah orang tersebut. Dan dilihatnya ternyata orang tersebut tidak bisa apa-apa, cuma bisa berbaring di tempat tidurnya. Kemudian Nabi Muhammad saat itu langsung mengecek keadaannya dan menempelkan telapak tangannya ke dahi orang tersebut dan kemudian menempelkan ke telapak tangan orang tersebut yang sakit itu. Kemudian dengan lembut, yaitu menanyakan kabarnya bagaimana, apa sakitnya seperti itu. Nah, kemudian si orang tersebut itu yang sering menyakiti Nabi Muhammad itu kemudian gimana ya, kayak tergugah dan kemudian kayak sedih gitu. Sedih dalam artian ternyata seorang Nabi Muhammad yang walaupun dicaci maki, walaupun disakiti, tapi beliau tetap baik hati kepada siapapun, ya, baik itu non muslim, kan itu orang tersebut masih belum masuk Islam ya pada saat itu. Nah, kemudian saat itu pun karena perilaku Nabi Muhammad yang sangat mulia, menjenguk orang sakit, walaupun itu
itu bukan kaumnya sendiri atau bukan orang muslim ya. Nah, itu orang tersebut sangat terbuka hatinya dan kemudian masuk Islam karena kagum dengan perilaku Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari situ bisa kita lihat atau bisa kita petik pembelajarannya ya, bahwa menjenguk orang sakit merupakan sebuah anjuran, yaitu sebuah perbuatan mulia. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada dalil nakli menjenguk orang sakit. Bisa Mbak Fatma? Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hakul muslimin alal muslimin khamsun waddus salami wa idatul maridi wa tiba'ul janaizi wa ijabatul dakwati wa tasmitul afiz rawahul Bukhari. Artinya hak seorang muslim atas muslim lainnya yaitu ada 5. Yang pertama menjawab salam, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga mengantar jenazah, yang keempat memenuhi undangan, dan yang kelima mendoakan yang bersin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke. Jadi bisa dilihat ya bahwa menjawab salam dan menjenguk orang sakit merupakan hak seorang muslim. Nah, selanjutnya yaitu adab menjenguk orang sakit. Untuk adab menjenguk orang sakit bisa dibacakan oleh Mbak Amel. Adab menjenguk orang sakit. Yang pertama, niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Yang kedua, memperhatikan waktu dan situasi kondisi ketika hendak menjenguk. Yang ketiga, memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Yang keempat, menunjukkan kepedulian dengan menanyakan kondisinya. Yang kelima, mendoakan untuk kesembuhan orang yang sakit. Bawahnya juga Bu. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi wa anta safi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Artinya, ya Allah Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1691. Terima kasih Mbak Amel. Ya Bu. Jadi untuk adab menjenguk orang sakit itu yang pertama yaitu Niat yang ikhlas, yaitu dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Kemudian yang kedua yaitu memperhatikan situasi atau waktu. Nah, maksudnya di sini yaitu melihat kondisi, situasi, waktu. Kalau jam segini itu orang yang sakit itu waktunya tidur atau istirahat atau enggak ya, atau seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memberikan salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Seperti yang sudah diceritakan tadi ya, bahwa Nabi Muhammad itu ketika menjenguk orang sakit, beliau memberikan salam dulu terlebih dahulu, dan kemudian setelah itu masuk dan kemudian menanyakan kabar dan mengulurkan tangannya, dan kemudian menunjukkan kepedulian dengan menanyakan kondisi. Nah, ini menanyakan kondisinya seperti apa. Jadi dengan lembut ya, jangan marah-marah atau bentak-bentak. Kasihan nanti orang sakit. Bukannya malah sembuh, malah tambah sakit. Nah, seperti itu ya. Kemudian mendoakan setelah menanyakan kabar, kemudian mendoakan. Dan ini bisa dibaca lagi ya nanti untuk doanya. Atau kalau enggak bisa dengan Al-Fatihah pun juga bisa ya. Itu termasuk mendoakan juga. Kemudian selanjutnya yaitu ada lanjutannya tadi ya, adabnya. Bisa dibacakan bersama Mbak Nabila. Pertama, menundukkan pandangan, tidak menatap dengan tajam. Kedua, santun dalam berbicara, jangan sampai menusuk perasaan dan juga sedikit senda plural. Yang ketiga, responsif terhadap apa yang dibutuhkan. Yang keempat, memotivasi untuk sembuh dan menghidupnya. Lalu yang kelima, melarangnya berharap kematian. Lalu selanjutnya, jadi udah ya Mbak Nabila. Nah, kemudian ini ya untuk adabnya ya bisa dilihat bahwa selanjutnya itu dengan menundukkan pandangan atau tidak menatap dengan tajam, tidak dipelototin ya. Jadi ketika menjenguk itu jangan langsung dipelototin yang sakit, kasihan.
berbicara maupun tingkah laku. Dan kemudian responsif terhadap apa yang dibutuhkan. Misalnya ketika teman kita yang sakit itu minta tolong ambilkan minumnya dong, gitu kan nggak bisa kan ya. Nah itu langsung respon kita itu harus langsung cekatan gitu lah ya, membantu. Dan kemudian yang selanjutnya memotivasi untuk sembuh, dan selanjutnya yaitu untuk memotivasi untuk sembuh dan menghiburnya. Jadi motivasi tenang, nanti pasti sembuh kok gitu ya, menguatkan gitu. Dan selanjutnya melarangnya berharap kematian. Jadi kita itu menjenguk itu bukan mendoakan untuk segera mati, tetapi segera sembuh agar bisa beraktivitas dan melakukan perintah Allah seperti biasa. Dan kemudian yang yaitu ada membimbing dan membantu talqin. Nah ini diperuntukkan untuk teman kita misalnya atau saudara kita atau orang lain yang ketika kita jenguk itu penyakitnya sudah mendekati azal gitu, sudah parah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya yaitu tidak membeda-bedakan keadaan meskipun beda agama. Jadi walaupun teman kita non muslim atau tetangga kita ada yang non muslim tapi beliaunya sakit, nah kita bisa menjenguknya. Kemudian hendaknya membawa buah tanah sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksakan. Yang selanjutnya yaitu ada hikmah menjenguk orang sakit. Nah ya, jadi dengan adanya orang yang sakit ataupun kita menjenguk orang yang sakit, kita bisa sadar bahwa sehat itu sangat mahal harganya. Jadi sangat berharga. Nah kemudian dengan orang sakit kita mendapatkan apa? Pahala. Nah seperti itu ya, dan menguatkan silaturahmi atau kepedulian kita terhadap sesama manusia, karena kita adalah makhluk yang rahmatan lil alamin. Jadi sudah tahu ya ini mengenai hikmahnya. Dan kemudian apakah anak-anak sudah paham? Sudah paham? Sudah paham. Oke. Nah untuk selanjutnya bisa disimpulkan mengenai materi yang tadi sudah dijelaskan. Monggo siapa yang mau menyimpulkan? Masuk ke depan. Sebisanya aja. Semangat, Amel pasti bisa. Kesimpulan menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit sebagai wujud kepedulian kita terhadap sesama manusia, baik itu non muslim maupun orang muslim. Baik itu orang muslim maupun non muslim. Nah kemudian itu terdapat pada dalil nakli hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah kemudian apalagi ya Bu, adabnya itu kita tidak boleh kita harus menanyakannya secara lembut, tidak boleh berbicara kasar, menjaga adab dan sopan santun, dan masih banyak lainnya. Tidak itu tadi Bu. Oke, terima kasih Mbak Amel. Jadi itu ya, bahwa ada menjenguk orang sakit merupakan hak seorang muslim, dan itu harus dipenuhi ya. Nah kemudian adabnya tadi harus sopan ya, sopan santun, kemudian juga mendoakan yang baik. Nah kemudian hikmahnya nanti kita bisa mensyukuri nikmat Allah, bahwa kesehatan itu sangat mahal harganya, dan kita akan mendapatkan pahala. Bu mau tanya Bu, kalau orang sakit itu katanya dosanya itu diambil dan dia diberikan pahala ya Bu? Iya, jadi orang yang sakit itu digugurkan dosanya. Masya Allah. Kalau misalnya orang tersebut menerima dengan lapang hati, dengan sabar bahwa sakit itu merupakan juga nikmat dari Allah, bukan sebuah kayak Allah itu nggak sayang ya, kok aku dikasih sakit seperti itu, bukan seperti itu. Jadi sakit itu merupakan nikmat dari Allah. Kita harus syukuri juga. Nah, terima kasih ya untuk anak-anakku semuanya sudah memperhatikan materi kali ini, dan semoga bisa bermanfaat, bisa dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Jadi jangan lupa ya, nanti kalau misalnya ada waktu luang bisa bareng-bareng sekelas untuk menjenguk siapa? Arina. Ya. Jadi nanti kalian UAS dan bisa dibaca-baca lagi materinya. Oke, baik.
Ya. Dan untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama bisa dipimpin oleh Mbak Fatwa. Doa selesai belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah, pembelajarannya sudah selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.